Saudara prajurit TNI yang merupakan anggota pasukan perdamaian PBB Praga Farizal Ramadan gugur dalam serangan Israel di Lebanon. Pemerintah Indonesia mengecam serangan ini. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam jalur diplomasi untuk menyerukan penghentian perang? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Sudah ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, ada Mbak Amelia Anggraini, kemudian ada Guru Besar Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Pak Suparji Ahmad. Selamat pagi Bu Amel dan juga selamat pagi Pak Suparji. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, saya ingin ke Bu Amel dulu. Bu Amel, ini kalau kita lihat ya, ini merupakan tindakan yang serius sekali ketika Israel menyasar juga pasukan perdamaian yang salah satunya adalah prajurit TNI kita yang kemudian gugur dan 3 lainnya juga terluka dalam tanda kutip ya dalam serangan Israel ke Lebanon. Apa sikap dari Komisi 1 DPR RI untuk mendorong pemerintah untuk bisa segera serius ke UNIFIL untuk melakukan investigasi? Begini Mbak, pertama saya menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas gugurnya prajurit terbaik bangsa dalam menjalankan tugas mulia sebagai peacekeeper gitu. Dan kita juga mendoakan semoga 3 prajurit lainnya itu akan segera pulih. Bagi saya Mbak, ini bukan sekedar insiden insiden biasa di wilayah konflik ya. Ini adalah peristiwa yang sangat serius karena menyangkut keselamatan personel pasukan perdamaian yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan serahkan pasukan perdamaian dalam kondisi apapun itu tidak dibenarkan. Oleh karenanya Mbak, insiden ini harus ditempatkan sebagai isu strategis nasional ya. Di satu sisi ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi prajuritnya. Di sisi lain ini juga menyentuh kredibilitas sistem perdamaian internasional itu sendiri. Jadi jangan sampai serangan seperti ini dibiarkan tanpa akuntabilitas yang jelas ya, karena itu bisa menjadi presiden buruk bagi perlindungan peacekeeper di berbagai wilayah konflik di dunia. Gitu Mbak. Oke, termasuk juga apa yang menjadi concern dari Komisi 1 DPR yang nantinya akan didorong oleh DPR kepada pemerintah Indonesia? Tentunya kami akan meminta penjelasan secara menyeluruh dari pemerintah, utamanya dari TNI dan kementerian terkait begitu ya, mengenai kronologi kejadian, kemudian penyebab insiden, kondisi prajurit kita di lapangan, dan serta langkah-langkah yang sudah dan akan diambil oleh negara begitu. Bagi kami fokusnya bukan hanya pada peristiwa yang sudah terjadi Mbak, tetapi juga pada evaluasi sistem perlindungan pasukan. Dan ini mencakup pembahasan di Komisi 1 yang akan kami tanyakan nanti begitu ya. Kami ini di Komisi 1 Mbak pada prinsipnya akan segera melakukan pembahasan mendalam terkait dengan insiden ini ya, baik melalui rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dan adapun yang akan kami dalami itu misalkan sebagaimana tadi saya sampaikan, kronologi dan penyebab insiden, kemudian juga evaluasi sistem perlindungan pasukan atau force protections, kemudian juga standar operasional pengamanan personel TNI dalam misi internasional, serta respons diplomatik pemerintah Indonesia dan juga kemampuan adaptasi terhadap eskalasi konflik yang semakin kompleks ini di Lebanon Selatan. Begitu kita tahu bahwa eskalasinya setiap hari semakin meningkat begitu Mbak. Oke, menarik, ada beberapa hal yang menjadi concern dari Komisi 1 DPR terkait dengan nanti akan ada permintaan penjelasan dari kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, termasuk juga dari TNI juga nanti akan ada rapat kerja bersama yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR, akan memanggil beberapa pihak yang terkait dengan hal ini. Tidak hanya soal kronologi tapi juga ada evaluasi bagaimana sistem perlindungan terhadap pasukan-pasukan kita yang saat ini menjadi pasukan perdamaian di daerah konflik, salah satunya adalah di Lebanon. Saya ingin ke Pak Suparji. Pak Suparji, dalam situasi perang, oke lah, ini adalah hal yang serius dan bisa dikatakan ini adalah hal yang tragis begitu ya, ketika pasukan perdamaian menjadi sasaran dari serangan Israel. Apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam konteks hukum internasional, Pak Suparji? Ya, pertama bahwa prajurit yang gugur ini kan menjalankan tugas mulia, tugas negara, tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kemudian menjaga perdamaian. Maka sudah seharusnya negara dan PBB hadir untuk melindungi, dan ketika sudah terjadi
insiden yang sampai menewaskan, menggugurkan prajurit kita itu, maka tentunya negara harus memberikan perhatian pada keluarga yang ditinggalkan. Pada sisi yang lain, harus bersikap tegas, harus bersikap progresif, dan harus betul-betul ada langkah-langkah nyata. Hmm. Misalnya, meminta kepada PBB, ya, kepada PBB yang menempatkan prajurit-prajurit kita itu untuk melakukan investigasi secara mendalam, investigasi secara menyeluruh, investigasi secara komprehensif, dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada siapa pelakunya. Pada sisi yang lain, harus ada satu proses penyelidikan ya, yang independen, yang transparan, dan akuntabel tentang perbuatan yang dilakukan oleh Israel ini. Dan pada sisi yang lain, ini menjadi momentum yang baik bagi Indonesia di dalam diplomasi ke negara-negara lain untuk menyikapi tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. Saya kira bahwa sudah jelas, sudah terang benderang, banyak konvensi Jenewa, konvensi Den Haag, dan lain sebagainya, yang pada dasarnya bahwa pasukan perdamaian itu tidak boleh mendapatkan serangan, mereka tidak dalam rangka perang, mereka rangka untuk menjaga perdamaian. Maka saya yang paling tegas yang awal adalah bukan sekedar pernyataan mengutuk, tetapi langkah-langkah nyata membawa perkara ini ke perdamaian, ke perundingan-perundingan internasional, ke perserikatan bangsa-bangsa supaya dituntut secara clear ada penyelidikan-penyelidikan yang independen. Jangan diabaikan, jangan dibiarkan, dan jangan hanya berhenti mengutuk, dan jangan hanya berhenti melakukan sebuah retorika, tetapi harus langkah-langkah diplomatik yang jelas, penyelidikannya dilakukan oleh siapa, bagaimana prosesnya, bagaimana budgetnya, dan sebagainya gitu. Iya. Oke, jadi harus ada langkah nyata yang memang benar-benar dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara serius, tidak hanya soal diksi pernyataan mengecam kemudian mengutuk begitu ya, tapi harus membawa permasalahan ini benar-benar ke perundingan internasional, diplomasi yang harus dilakukan untuk bisa memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan serangan terhadap pasukan perdamaian kita di PBB begitu di Libanon, karena tidak hanya menyasar pasukan TNI kita yang merupakan pasukan perdamaian, tapi juga Israel menyasar nyawa jurnalis juga yang saat itu juga tengah meliput di Libanon pada saat serangan yang terjadi yang dilakukan oleh Israel. Saya ingin tanyakan juga Bu Amelia, saya baru mendapatkan informasi ada prajurit lain yang kemudian juga gugur pada saat berada di ambulans ingin mengevakuasi jenazah Praka Ramadan. Apakah Anda sudah mengetahui soal informasi terbaru ini, Bu Amel? Saya baru mendengar dari Mbak ini, Mbak. Saya yang kami dapat informasi itu baru satu tewas begitu, dan satu terluka berat begitu, yang satu lagi luka ringan begitu, Mbak. Ada 3 gitu. Oke, dan tentu saja kita berharap informasi ini bisa dikonfirmasi lagi dengan nanti akan kami konfirmasi dengan Kemenlu dan juga dengan Kementerian Pertahanan dan hal TNI. Oke, kita tentu saja menunggu pernyataan resmi juga selanjutnya yang terbaru bagaimana perkembangan terkait dengan pasukan perdamaian kita di Libanon begitu ya. Siapa saja yang menjadi korban tewas dan juga luka-luka di sana selain Praka Ramadan. Saya tertarik dari Pak Suparji. Jadi ini bukan hanya soal mengecam, kemudian ini bukan hanya soal mengutuk saja, tapi harus ada langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah Indonesia secara serius. Salah satu yang tadi disebutkan oleh Bu Amelia adalah soal evaluasi perlindungan pasukan kita. Kita tentu masih awam di sini. Evaluasi semacam apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini adalah TNI, kalau menurut Komisi 1 DPR? Ya, pertama bahwa yang dilakukan adalah menuntut sebuah keadilan, ya, menuntut sebuah pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang melanggar hukum internasional. Maka itu tidak boleh dibiarkan. Jadi ini harus jelas bagaimana upaya memperoleh keadilan, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, dan bagaimana sanksi akan diterapkan kepada pelakunya.
Nah, pada sisi yang lain, kaitannya dengan soal evaluasi, memang perlu kemudian dipikir ulang tentang eksistensi prajurit-prajurit kita yang ada di sana. Kalau keamanannya, keselamatannya tidak terlindungi dengan baik, maka perlu dilakukan sebuah upaya yang serius bagaimana ke depan. Maka apakah perlu ditarik ulang, apakah perlu peningkatan perlindungan, dan sebagainya. Yang intinya adalah jangan sia-siakan nyawa anak bangsa kita di sana, yang kemudian membawa misi kemanusiaan, misi perdamaian, tapi kemudian pulang dengan hanya tinggal nama saja. Tentunya ini adalah menjadi perhatian pemerintah, bagaimana upaya ikut serta menjaga perdamaian di daerah konflik tadi betul-betul mendapat perlindungan. Kalau ternyata ada kejadian seperti tadi itu, perlu dengan evaluasi, perlu kemudian ditarik ulang, supaya apa? Supaya tidak terjadi. Karena pada sisi yang lain, kita juga bisa mencermati apa yang dilakukan Israel semakin tidak terkendali, semakin membahayakan stabilitas politik di beberapa negara. Tentunya ini sangat membahayakan. Maka sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi, perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan, supaya kalau memang tidak ada jaminan keamanan, lebih baik untuk ditarik kembali saja gitu. Oke. Tapi apakah opsi untuk penarikan pasukan untuk pulang dengan situasi dan juga kondisi yang kemudian semakin memanas ini dimungkinkan dilakukan oleh TNI, dan bagaimana pula nanti PBB akan bereaksi kalau menurut Anda? Ya, saya kira sangat memungkinkan. Ini adalah bagian dari hak kita ya. Kita punya kewenangan karena pada dasarnya tidak sesuai dengan komitmen awal gitu. Bahwa komitmen awal adalah menjaga perdamaian, tidak boleh mendapatkan serangan, tidak boleh mendapatkan misalnya adanya tindakan-tindakan agresif yang tidak bertanggung jawab, apalagi nanti pihak yang melakukan serangan tidak ada hukuman. Bisa saja misalnya dengan bersyarat, dalam arti apa? Tetap berada di sana, tetapi dengan syarat perlindungan lebih baik, dan pelakunya diberikan sanksi yang sangat berat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan internasional, Mbak. Oke. Kalau menurut Bu Amel, bagaimana terkait? Saya mempunyai pandangan yang Berbeda. kurang lebih agak berbeda sedikit begitu ya. Jadi begini Mbak, jadi keikutsertaan Indonesia di dalam misi perdamaian dunia ini kan adalah bagian dari amanat konstitusi ya, dan juga merupakan cerminan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jadi komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tentu tidak boleh dipahami secara sempit dan tidak bisa langsung dihentikan hanya karena satu insiden, seberat apapun insiden itu ya. Namun demikian saya melihat bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi komprehensif, begitu ya. Evaluasi itu penting, utamanya terkait resiko operasional di lapangan, begitu. Kesiapan perlindungan personel, juga kejelasan jaminan keamanan, dan apakah pola pada penugasan yang selama ini digunakan masih relevan dengan dinamika konflik saat ini yang kita ketahui semakin chaos begitu ya. Nah, jadi menurut saya yang perlu dilakukan, kita jangan tergesa-gesa menarik diri atau menghentikan kontribusi kita, tetapi menyesuaikan strategi secara serius dan terukur. Keselamatan prajurit itu harus menjadi prioritas utama, yaitu tidak bisa ditawar tanpa mengurangi komitmen kita terhadap misi perdamaian dunia, gitu Mbak. Oke, jadi kalau menurut Anda jangan terburu-buru untuk kemudian menarik segera pasukan untuk pulang, walaupun memang kita lihat situasi semakin tidak terkendali. Kalau menurut Anda, kita juga sambil melihat situasinya, Mbak. Makanya evaluasi itu perlu dilakukan. Apakah kita terus pada komitmen kita untuk di dalam misi perdamaian dunia ini, atau kita menarik, itu semuanya harus dievaluasi dan dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah, dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Nah, bagaimana Pak Suparji merespon ini? Ya, saya kira bahwa itu bisa dilakukan. Maka tadi saya sampaikan bahwa pilihan menarik bukan pilihan yang segera dilakukan, tetapi evaluasi secara menyeluruh dengan tadi memberikan persyaratan tadi, bagaimana jaminan perlindungan akan lebih dipastikan, dan pada sisi yang lain adalah tindakan hukum yang tegas kepada pelaku yang telah mengakibatkan gugurnya prajurit kita. Jadi kalau itu dilakukan, maka tentunya kita bisa meningkatkan peran kita untuk menjaga perdamaian. Poin saya adalah bahwa jangan sia-siakan prajurit kita, dan pada sisi yang lain jangan biarkan pelaku yang sudah terang benderang melakukan sebuah kejahatan kemanusiaan itu. Selama itu dilakukan, maka
tentunya sesuai dengan amanat konstitusi akan berperan aktif untuk menjaga perdamaian di daerah-daerah konflik sebagai kontribusi kita sebagai negara yang cinta perdamaian di seluruh dunia ini, gitu, Mbak. Ya. Oke, itu artinya Indonesia tentu bisa menuntut investigasi atas peristiwa penyerangan yang kemudian juga menggugurkan prajurit TNI kita yang menjadi pasukan perdamaian PBB di sana. Dan kalau penyerangan semacam ini terus dilakukan tanpa ada kendali begitu ya, tidak ada kendali lagi begitu, apakah ini kemudian bisa dibawa ke pengadilan kejahatan perang dan apa yang harus disiapkan oleh Indonesia untuk itu? Ya, pertama bahwa dalam sebuah penegakan hukum kan harus dilakukan penyelidikan. Maka harus ada tuntutan penyelidikan secara komprehensif, secara akuntabel, secara independen, kan itu. Maka disitulah akan ditemukan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Ketika memang sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab, bisa dituntut ke dalam persidangan internasional dalam konteks misalnya ini sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Mengingat apa? Yang dilakukan adalah sebuah misi kemanusiaan, tapi justru mengalami sebuah serangan yang mengakibatkan tewasnya prajurit kita. Maka untuk itu menurut saya yang pertama dilakukan oleh pemerintah tidak sekedar berhenti mengutuk, tetapi adalah meminta pertanggungjawabkan kepada institusi resmi dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya segera dilakukan penyelidikan secara komprehensif dan secara transparan, dan ini dilakukan dengan waktu yang relatif cepat, jangan sekedar hanya berhenti di diplomasi beberapa negara saja, tetapi dibawa ke forum-forum internasional supaya ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi langkah utamanya adalah penyelidikan, dan kalau ada pihak-pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban maka dibawa ke dalam sebuah persidangan, Pak, gitu ya. Oke, itu artinya Indonesia bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa kemudian meminta pertanggungjawaban Israel terkait dengan serangan ini. Ya, bisa. Indonesia punya hak, punya kewenangan untuk menuntut itu, karena itu adalah prajurit kita, bahwa itu adalah warga negara kita, dan mereka datang ke sana adalah misi yang diberikan dari negara dan PBB. Maka ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kita dapat menuntut adanya pertanggungjawaban hukum. Sekali lagi adalah keadilan yang kita tuntut, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya menyiapkan data, melakukan diplomasi, kemudian membawa ke forum internasional supaya ada langkah-langkah nyata. Jadi jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Gitu, Oke, ya. Kalau menurut Anda sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada Israel ketika melakukan serangan yang kemudian menyasar terhadap pasukan perdamaian PBB? Ya, pertama sanksi yang bisa dilakukan tentunya bahwa mengingat ini adalah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka sesuai dengan hukum pidananya tentunya ada hukuman, apakah nanti berupa penjara, apakah kemudian nanti akan ada misal terhadap negaranya juga, karena ini kan perintah negara. Jadi negara juga bisa dikenakan sanksi, apakah kemudian nanti PBB akan melakukan tindakan-tindakan embargo atau apapun, nanti kembali kepada bagi forum pengadilan menyelesaikannya. Jadi poinnya adalah bahwa yang terpenting ini adalah ada pertanggungjawaban hukum terlebih dahulu, baik kepada individu maupun kepada institusi negaranya, gitu ya. Oke, harus ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara yang kemudian menyerang, yang sampai harus menggugurkan pasukan perdamaian. Salah satunya adalah prajurit TNI kita di sana. Ada Praka Fasrizal Ramadan begitu. Nah, kalau dari DPR sendiri, sanksi apa yang menurut Anda tepat begitu yang untuk diberikan kepada negara penyerang, dalam hal ini adalah Israel? Menurut saya, Mbak, dalam hal ini PBB harus menindaklanjuti insiden ini secara tegas dan terbuka ya, serta juga berbasis hukum internasional, karena ada hukum internasional yang mengatur. Jangan sampai, saya sepakat dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Universitas Al-Azhar, jangan sampai respons yang diberikan itu hanya bersifat administratif saja ya, atau
seremonial, karena yang dipertaruhkan di sini bukan hanya keselamatan personel tetapi juga kredibilitas sistem misi perdamaian global, ya Mbak ya. Oleh karena itu saya sepakat tadi ya, perlu ada investigasi independen juga ya, investigasi secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab secara objektif begitu. Dan hasil investigasi itu harus menjadi dasar bagi penegakan akuntabilitas sesuai dengan hukum humaniter internasional begitu Mbak. Dan pada saat yang sama PBB juga harus memberikan jaminan yang lebih konkret kepada negara-negara kontributor pasukan termasuk Indonesia bahwa perlindungan terhadap peacekeeper benar-benar harus menjadi prioritas, dan ini penting agar kepercayaan terhadap integritas dan efektivitas misi perdamaian ini tetap terjaga. Bagi Indonesia ini juga momentum untuk mendorong pembenahan mekanisme perlindungan pasukan perdamaian di tingkat global Mbak. Jadi Mbak Adis, karena ketika pasukan perdamaian saja tidak terlindungi begitu, maka dunia internasional harus bertanya secara serius seberapa kuat sebenarnya komitmen kita ini terhadap perdamaian begitu Mbak. Oke, saya sepakat dengan Anda begitu Bu Amel, harus ada jaminan keamanan dan juga keselamatan untuk pasukan perdamaian. Kalau pasukan perdamaiannya saja terkena serangan, apalagi kemudian rakyat sipil dan juga beberapa jurnalis yang kemudian saat itu meliput juga pada saat serangan terjadi begitu. Nah, saya juga tertarik dengan pernyataan Anda soal investigasi independen yang kemudian harus dilibatkan juga atau diikutsertakan dalam kasus ini. Pak Suparji, mungkinkah kemudian investigasi independen diturut sertakan, dan kalau memang investigasi independen itu dibentuk begitu ya, siapa sajakah yang terlibat? Ya, menurut saya bahwa tim investigasi independen ini sebagai sebuah keniscayaan gitu ya, untuk jamin akuntabilitas ya, supaya proses yang dilakukan betul-betul kredibel gitu ya. Karena kalau tidak independen khawatir didominasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Maka harus dipastikan bahwa investigasi ini dilakukan oleh sebuah tim yang independen, yang netral, yang objektif gitu ya. Tidak ada kepentingan apapun kecuali mengungkap fakta apa adanya gitu. Dan yang kedua, kaitannya dengan soal siapa yang kemudian bisa diminta menjadi bagian dari tim independen ini, tentunya tidak terlepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimana kesepakatan PBB kemudian memilih negara yang akan ditunjuk. Pada sisi yang lain tentunya juga tidak terlepas pada tempat kejadian perkara kan itu ya, bagaimana itu terjadinya penembakan atau serangan yang menyebabkan tewasnya prajurit kita. Pada sisi yang lain juga Indonesia harus terlibat gitu. Jangan sampai Indonesia tidak terlibat dalam konteks adanya investigasi independen. Karena apa? Karena kita punya kepentingan untuk melindungi prajurit kita itu. Nah, kemudian pada sisi yang lain tentunya ahli-ahli hukum internasional perlu dilibatkan dalam konteks mengungkap fakta insiden tadi itu. Jadi sebuah kebutuhan, sebuah keharusan adanya tim independen, dan menjamin independensi tadi perlu melibatkan banyak stakeholder yang memiliki otoritas dan kewenangan dan kompetensi gitu. Oke, perlu juga kemudian investigasi independen yang kemudian nanti akan dilakukan begitu, yang juga turut harus terlibat adalah Indonesia pastinya. Terakhir Bu Amelia, 3 poin kritis dari Komisi 1 DPR RI terkait dengan hal ini. Ya, tentu saja sebagaimana yang saya sampaikan ya Mbak ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak dari Universitas Al-Azhar ya. Memang satu, kita harus melakukan evaluasi secara holistik begitu ya, secara konstruktif begitu terkait dengan pengiriman misi perdamaian PBB ini ya, tanpa harus tanpa harus meninggalkan komitmen kita terhadap perdamaian dunia sebagai amanat dari konstitusi kita gitu. Dan kemudian juga upaya harus ada jaminan perlindungan kepada peacekeeper kita begitu ya, tentara penjaga perdamaian kita di negara-negara konflik, itu yang penting. Jadi PBB juga harus memberikan sekali lagi jaminan konkret kepada negara-negara kontributor termasuk juga kita Indonesia gitu ya.
Dan ini juga sekaligus menjadi evaluasi bagi PBB gitu ya dalam terkait dengan perlindungan pasukan perdamaian dunia gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kita akan tunggu apakah pekan ini nanti akan ada rapat kerja dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga TNI untuk kemudian bisa meminta penjelasan terkait dengan hal-hal ini. Bu Amelia Anggraini dan juga ada Guru Besar Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.